Kalau aing TPSDA komplit sih. Wih, kenapa? Soalnya kayak menurut aing ya TPSDA nih di angkatan kita kayak yang pinter bangetnya ada. Nggak usah lanjut. Ini yang pintar banget ada terus apa? Iya, terus kayak ada yang tapi inget gak sih kayak branding itu kayak wibu, kayak culun ya gak sih? Oh iya. Nah di TPSDA ini menurut aing kayak yang kayak gitunya ada. Emang Terus kita yang ibu siapa? enggak maksudnya Lu gak usah mancing mulu lagi. Sekarang cerita dulu. Mantap, gak ada siapa-siapa. Jangan lupa subscribe, komen, like. Terus follow IG-nya Renal sama TikTok-nya dia tuh TikToker. TikTok. Jadi dia spesialis jedak jeduk. Terus kalau misalnya Akbar Sahur on the road. Iya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Himasda Podcast. Hai Pod. Jadi di sini sebelumnya Jadi di sini sebelumnya aku mau kenalin diri. Nama aku Nazwa Rahma Kamila, biasa dipanggil Nazwa dari Himasda 21. Terus di depan aku ada teman-teman aku, 3 teman aku dari Himasda 21 juga. Mungkin boleh kenalin diri dulu. Dari siapa nih? Dari Akbar. Dari Akbar. Boleh. Oke, halo semua, perkenalkan perkenalkan gue Akbar dari TPSDA angkatan 2021. Udah. Dah. Oke, halo semuanya. Kenalin gue Dira dari TPSDA 21. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Renal, bisa dipanggil Kobre dari TPSDA 21. Apa tuh Kobre? Udah kan belum ketemu. Iya, boleh. Enggak, emang dipanggil Kobre aja. Oh iya. Oke. Ya, jadi kita mau ngebahas tentang perbedaan TPB sama jurusan nih. Terus kan kebetulan kita juga TPB, kita ada online sama offline juga dong. Pasti kayak ada banyak cerita yang seru dan variatif gitu. Sebelumnya aku mau nanya ke kalian, kabar kalian baik? Alhamdulillah. Baik. Kalau sekarang kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih? Sibuk Wispril, gara-gara Mbuy. Gak sibuk sih gue. Alhamdulillah gak sibuk, bener-bener kayak fokus ke akademik. Oh, iya. Oke. Lagi sibuk akademik banget sih. Soalnya kan gue juga ketua kelas matrek ya, jadi kayak bener-bener harus belajar banget. Terus kalau gue sibuknya target Denlis sih semester ini. Kalau gue target Denlis semester ini. Ini kita bisa gak bohongnya? Ini dong. Pokoknya kayak tiap malam pagi kayak nugas, apalagi waktu hidrologi kan chaos banget ya. Iya, sampai hidrologi nginep sampai kan. nginep tuh. Denlis. Itu nanti. Oke, nanti. Itu sih kesibukan belakangan ini. Oke, jadi Sama- iya. Sebenarnya ini kan kesibukannya berbeda-beda ya. Mungkin benar. Kita tuh sebenarnya di antara kita bertiga itu kita punya satu kesibukan yang sama. Apa tuh? Betul. Karena kita lagi bulan Ramadan, kita lagi sibuk mencari amal kebaikan sebanyak mungkin. Aduh. Iya. Itu Masya kita Allah. bertiga lagi sibuk gitu. Oke. Gak boleh ngomong kasar ya? Boleh. Oh ya. Udah. Udah buka. Iya, apalagi FYI nih guys, kalau misalnya kalian mau kayak contoh-contoh inspirasi berbuat amal tiap Ramadan, Akbar nih tiap jam 2 ya sahur on the road ya? Lanjutin. Udah bisa sih kalau bohong itu bisa kalah lagi. Kita baru berhenti. Oke, jadi kan kita udah hampir 4 semester nih di ITB gitu. Kalau boleh tahu alasan kalian milih ITB itu apa sih? Gitu. Dari Akbar dulu. Tapi mungkin jawabannya serius kali ya. Oke. Jangan terlalu gimmick. Yang serius banget, Bar. Oke. Enggak, bro, serius bro. Iya. Kan ini serius. Gue tau kok yang ceritain itu. Cerita apaan? Udah, lu bisa diem dulu gak? Gue mau ngomong. Sebenarnya kalau milih ITB itu alasannya apa? Kalau gue tuh dari lebih tepatnya itu kelas 11 itu sebenarnya udah pengen ITB karena apa? Karena ngelihat HMJ-nya itu kayak menarik gitu loh. Kayak dari SMP udah kepikir mau masuk ITB dan
di luar itu, dan ITB kan emang terkenal juga ya Big Three. Nah itu jadi Pohon gede. Top 3 top 3. Sorry. Maksudnya top 3 perguruan tinggi di Indonesia. Nah itu alasan gue sih milih ITB. Mungkin boleh lanjut ke Dira. Oh oke. Jadi tuh alasan dari gue masuk ITB itu, jadi tuh waktu TKA ya kalau jadi tuh Jauh banget ya. nggak serius. Jadi sebenarnya pilihannya pengen kalau masuk PTN tuh pengen antara UI atau nggak ITB. UI karena deket dari rumah, ITB karena nggak jauh-jauh amat gitu kalau dari Bekasi gitu kan. Terus alasan mau masuk ITB karena ini sih lumayan banyak keluarga yang di sana juga, tapi nggak ada yang pernah di Nangor ya. Ini Jadi pertama kali iya. Jadi terinspirasi juga dari keluarga-keluarga gitu, jadi kayak udah masuk. Dan ini banget sih soalnya emang gue anaknya sipil banget sih, jadi kayak ada sipil air makin tertarik gitu. Ya kan Bar ya? Lu juga. Iya, betul. Oke, lanjut Rena. Sebelumnya aku mau nanya kalian masuknya jalur mana nih kalau Bar? Ini enggak ditanya. Nanti dulu dong, nanti dulu. Oke, kalau aku kebetulan masuknya jalur belakang. Kan katanya jangan merusak nama instansi. Enggak, maaf itu tadi bercanda. Aku dulu tuh masuknya jalur SBMPTN. Kalau dia Sama. Aku SNM. terus boleh alasannya? Oh, Milih. sebenarnya milih ITB. Iya. Sebenarnya kalau alasan masuk ITB hampir sama kayak Dira. Dekat, terus banyak keluarga lah. Keluarga backgroundnya teknik, abis dari, tapi yang digane bener sama Dira persis pelopor di Nangor gitu. Kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya di ITB kan pasti udah pada tahu dong kayak tahun pertama ada TPB kan. Iya. Nah terus kalian juga udah melalui TPB itu. Aku mau dong kalian deskripsiin TPB dalam satu kata. Gitu. Renal ya. Iya, Ya, Renal. Renal, Gantian. Satu kata TPB. Hancur. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Hancur nilai, hancur. Awalnya ngira TPB itu katanya kan kayak kelas 4 SMA gitu ya. Terus kayak dikira bakal ya udah bener kayak SMA, ternyata jauh gitu. Udah nggak kayak SMA, terus kacau aja gitu, yang biasanya sering main, sering nyantai-nyantai jadi nggak bisa banget Tambah di main. TPB. Maaf. Ya kayak gitu sih, hancur makanya nilai kan. Ini nggak sih kalau misalnya di TPB tuh banyak teori-teori di SMA yang dibantah gitu. Iya. Kayak enggak, yang selama ini kalian pelajarin tuh salah. Jadi benar, kayak ya udah kita agak-agak Tapi dijelasin lagi sama dosennya kenapa salah. iya. Terus kayak enggak, ini ilmuwan ini bohong, saya temenan sama dia. Bar, Dira satu Udah, katanya belum. Satu kata. friendless. Kenapa tuh? Gak apa-apa. Jalan-jalan Jadi tuh enggak, gara-gara kan itu online ya. Online terus kayak susah aja nyari temen yang benar-benar mungkin satu frekuensi gitu, karena kalau misalnya di grup kelas, kalau misalnya banyak banget yang ngomongnya bahasa Sunda. Kita sekelas itu kayak kan kayak gue gak ngerti sama sekali ya, terus kayak aduh gimana ya, nyambung gak ya sama orang-orang di sini. Terus kayak jadi cuma temenannya tuh dulu ini ada apa namanya grup lain isinya anak FTSL Nangor yang Bekasi. Itu kayak Emang ada banyak ya? ada Vina, Agil, gue, Ican, Zalfa gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya grup buat belajar bareng. Kelihatan lah anak ITB-nya. Iya, aduh, anak sebenarnya. ITB banget nih. Terus ya udah, jadi temennya itu apa sih kayak yang sedomisili gitu. Tapi ada juga sih temen yang orang Bandung. Tapi gitu. Apa namanya? Ada inilah tembok pembatas di perbedaan bahasa dan culture. Culture. Kalau aku gimana? Oke, kalau gue satu kata buat TPB, jelek. Gak serius, karena Halo udah ini. Enggak, TPB tuh apa ya, gue sebenarnya paling gak setuju sih sama TPB. Kayak kita kan udah berjuang susah-susah buat masukin ITB, belajar tuh buat SBMPTN, tapi kita harus 1 tahun rebutan lagi kan buat jurusan. Nah itu menurut gue jelek aja sih kayak. Dan apa yang dipelajari di TPB juga
gak semua pelajaran itu dipakai di jurusan. Contohnya kayak kimia kan kita nih khususnya lu bisa dimulai khususnya FTSL kan kalau misalkan sipil mungkin sama kelautan kan itu nggak ada kimianya ya, sedikit lah mungkin. Nah itu tuh nggak kepake apa yang dipelajari di TPB, sebanyak itu tuh nggak kepake. Dan menurut gue jeleknya TPB juga itu untuk dapat nilai itu susah banget, bener gak sih? Iya, bener-bener objektif dan gak ada nilai kasihan sama sekali. Benar. Iya, gak ada nilai kasihan. Gak ada nilai kasihan. Oh itu nanti. Dan di TPB juga buat dapetin nilai itu susah. Kayak apa ya? Ya susah aja gitu dari dosen-dosennya, dari pelajarannya itu tuh susah. Mungkin itu sih yang mendeskripsikan kata jelek yang gue bilang tadi. Tapi sebenarnya tuh TPB ada sisi bagusnya juga gak sih? Apa tuh? Kayak kan kita tuh kumpul di satu kampus nih dari daerah yang beda-beda. Tapi cara ngajar orang-orang di SMA gitu guru-gurunya kan beda-beda juga kan. Nah untuk satuin pemikiran tuh di TPB. Jadi satuin, mungkin di sekolah ini gurunya udah ngajar sampai mana, di sekolah ini gurunya udah ngajar sampai mana. Nah, yang jelek tuh bukan TPB-nya, tapi TPB saingan jurusan. Iya. Nah, TPB-nya Tadi dia bagus. ngomong TPB in general, bukan saingan jurusan doang. Enggak, tadi kan ngomongnya abis SMA, Ya deh, maaf rebutan. ya. Bener nggak, Bang? Iya, Bener iya. nggak, Bang? Iya dah, iya sama rebutan jurusannya sih. Tapi kalau yang kalau yang sekarang Kita di zaman COVID aja. Iya kalau yang sekarang yang angkatan 22 kan kalau angkatan kita dulu kalau misalnya mandiri itu langsung masuk jurusan kan. Kalau yang 22 tuh walaupun mandiri nggak masuk jurusan tetap harus rebutan juga, jadi kayak lumayan agak adil gitu sekarang sih. Iya, benar-benar. Sebenarnya kalau misalnya dulu bisa mandiri tuh langsung masuk jurusan mah enak banget, kayak ya udah Banyak yang santai. mandiri. Iya kalau bisa nggak usah dapet SBMPTN sama sekali, mandiri aja nggak apa-apa. Mainannya berarti di ini sih itu. Ya kalau misalnya kita kan pas awal tengah-tengah TPB itu kita ada kampus tour ya. Kita ngeliat kayak lab-lab dari jurusan PSDA, dari jurusan real gitu. Terus juga pertama kali ketemu langsung sama teman-teman offline gitu kan. Nah itu kalian ada cerita menarik gak sih pas di kampus tour itu? mungkin boleh dari Renal. Terus gue cari dulu videonya ya. Kalau gue jujur, kalau Aing, kalau Aing waktu kampus tuh jujur kaget sih. Kenapa tuh? Kan ngelihat lab-lab ya, waktu lab hidrolika tuh emang bagus gitu, emang impress. Tapi waktu ke lab sedimen mati kan ya, lab-lab tuh kosong. Hidup tapi yang Masih- simulasi yang Iya, yang itu Iya. yang kayak berdebu, bener-bener kayak terbengkalai. Terus yang di belakang lab sedimennya kayak ada yang saluran-saluran itu kayak November. kenapa banyak yang mati gitu. Tapi kan sekarang waktu di jurusan udah diperbaiki gitu, makanya udah waktu kampus tour first impressionnya aneh sih waktu lihat lab. Tapi sekarang kan udah bagus lah labnya. Kalau ketemu teman-temannya senang? Seneng sih soalnya itu kan udah lama ya dari kayak temen online, kayak awalnya cuman Jimmy, cuman di line di WA, terus akhirnya ketemu. Seneng sih. Kalau Dira gimana Dira? Akbar dulu. Ini ada Oke. Oke. Boleh Akbar. Kalau gua tadi apa? Kampus itu apa sih? Ya gimana nih? Ulang ya, boleh gak? Makan dulu, makan. Biar fokus. Makan ya. modus lo itu. Apa tadi? Cerita menarik pas kampus tour. Oke, cerita menarik pas kampus tour. Sebenarnya banyak banget cerita menarik. Kalau dari gue pas kampus tour, pertama ya yang jelas kan kampus tour nih. Kita pertama kali lihat kampus kita Jatinangor itu kayak gimana. Dan jujur kalau gue pertama kali lihat kampus Jatinangor itu, dikiranya kan kalau ngelihat dari Google tuh kan Jatinangor tuh gersang ya, karena mungkin itu foto lama gitu ya, iya, foto bener-bener lama. kayak kampus mati gitu. Iya, jujur pas keterima di Nangor kecewanya itu sih, kayak ini kampus kok gersang banget, sedangkan gue tuh anaknya suka tanaman gitu loh. Iya. Ini jujur bukan gimmick, gue emang suka tanaman. Dia suka. Gue emang suka. Iya kan? Sejak SMP bro. tapi kayak di kontrakannya si Akbar juga ada janda bolong. Punyanya Akbar. Bentar. Ya katanya sekarang. Boleh kan itu kata lama nanti.
Gue suka tanaman, tapi gue nggak tahu nama-nama tanaman. Gue suka aja ngeliatnya. Iya, Asalkan makanya dia dia hijau, bohong kan? gue nggak tahu itu apa. Jadi udah. Oke. Nah, gue kecewa pas lihat di Google tuh kan jurusan. Lu Tapi kecewa. pas datang pas kampus tur, ternyata enggak. Ternyata tuh udah better dan menurut gue ya udah layak lah sebagai kampus gitu. Terus pas kampus tour hari pertama itu seru sih karena di hari pertama itu langsung dapat, kan kita ingat gak sih dulu pas kampus tour kan dapat kayak mentor gitu. Ya. Nah dapat mentor. Nah mentor itu kayak asik gitu dan teman-teman kelompoknya juga dapatnya asik-asik. Jadi sepanjang kampus tour tuh kayak fun aja gitu. Nah terus di luar kampus tour kan pastinya kita kan nginep lah ya. Dan kebetulan waktu itu gue pas kampus tour nginepnya di Bandung. Ada di tempatnya Alex. Nanti teman-teman tahu Alex itu ya. Nanti dia muncul kok. Nanti dia muncul dari situ. Si Alex yang muncul dari situ. Nah, jadi kita sebenarnya lebih banyaknya di Bandung. Nah itu ya seru. Udah dong, gue mau cerita. Sabar dulu lah, kan lu belum beres. Lu, ada gak sabar. Gak sabar. Udah dulu. Kompetitif banget. Cerita gue lebih menarik. Kan gue belum hal bagian menariknya. Belum punchline. Belum punchline. Nah, Gue makan deh. ini gue mau ngobrol. Gak mau aja dong. Oke. Di luar kampus tour pastinya seneng lah karena bisa ketemu teman-teman yang tadi dibilang Renal yang sebelumnya cuma ketemu di Zoom atau di Meet dan akhirnya ketemu langsung dan ternyata teman-teman yang kita kenal secara online tuh pas ketemu langsung gue denger aja ya seru aja gitu. Dan kalau dari FTSL sendiri waktu itu kebetulan kita sefakultas di hari terakhir kampus tour tuh kita ada villa ya. Oh iya. Ya ada villa bareng-bareng. Nah di situ ya banyak lah kejadian-kejadian menarik di situ. Itu nggak usah jangan. Ya itu nggak usah, itu menarik lah pokoknya di situ. Sebenarnya pas kampus tour tuh ya itu dia tempat di mana kita. Gue berhenti deh. Lanjutin. Ini serius apa bercanda? Terserah sih. Gue lagi mau diserius dulu. Boleh. Bercanda Dia main nanti. diseriusin dah. Aduh. Jangan nih. Oke, ya pokoknya itulah di kampus tour tuh kita dapat teman lebih banyak lagi intinya karena ketemu langsung. Dia seru Kamu lah. kenal sama siapa waktu di kampus tuh? Gue kenal sama Buy, sama Arik, sama anak Ganesha. Itu sih. Gue numpang sini dulu ya. Nah, kalau Dira gimana nih? Nah, kalian pasti udah nungguin kan? Jadi tuh pas kampus tuh, gue tuh Kosong. berlima doang kemana-mana. Jadi berlima doang. Terus habis itu kan waktu kampus tuh kan kayak keliling-keliling gitu kan, ke lab sedimen, ke lab anak real, ke mana lagi ya? Mana lagi sih? Citer. Oh iya ke Sitar. Kan muter satu Sorry ya. kampus. Oh iya capek banget sih. Tapi kayak kita pokoknya ke keliling-keliling. Terus ada saatnya kita ke lab anak real. Nah, gue turun dulu. Yang sampah. Pengolahan sampah. Apa sih yang kayak Yang di itu SPE apa? apa IPSD. yang kayak kita laprak McFlu yang paling susah tuh yang papan gede banyak. Ininya banyak pipa-pipanya. Venturimeter. Oh iya. Venturimeter. Itu Ventur ya? Venturimeter. Nah ya, itu yang di atas tapi yang di lab real. Ingat nggak? Oh gue Nah iya itu kan di lab itu. Nah terus kayak gue gabut gitu udah kayak udah nih kampus tournya udah bosen banget gitu kan. Akhirnya dan panas dan kayak gimana sih? Panas nggak sih waktu itu? Capek sih. Iya, Capek, gara-gara capek. Ngos-ngosan gak sih? Kita nggak naik lift, kita bener-bener kayak naik tangga terus kan. Iya. Terus kayak itu kayak kita udah capek banget, terus harus ngedengerin kayak jadi kita bakal kayak gini kan kayak aduh bosan gitu. Apalagi kayak jujur attention span gue kalau misalnya lagi ngedengerin orang kayak gitu tuh kayak nggak lama. Jadi kalau udah terlalu lama gue kayak ya udah bosan. Terus akhirnya ngajak teman-teman buat ke toilet. Sebenarnya tuh ke toilet tuh buat kayak cabut, buat kayak udara segar lah keluar gitu kan. Nah terus karena kayak gue nggak mau bohong dong kalau misalnya gue ke toilet, gue cuma ngaca-ngaca doang, diem doang, berdiri doang kan kayak bohong banget. Jadi gue make toiletnya. Okay. Lu ngapain dia?
Gitu ya, kita itu ngapain? Buang air kecil kayak buang air besar? Enggak, buang air kecil. Mau dibilangin ada di wilayah deh teman-teman. Terus pas itu kan gue kunci kan ya, gue kunci lah, masa gue ngebuka. Terus habis itu pas gue mau keluar gak bisa. Gue panik lah, gue bilang ke teman-teman gue yang di luar kayak kayak ini kekunci deh gitu kan. Waktu itu masih ngomongnya kamu kayak kayaknya aku kekunci deh, tolong dong coba dia yang kenceng gitu kan. Kayak gak bisa gitu kan, panik. Habis itu akhirnya dipanggil bapak-bapaknya. Bapak-bapak apa nggak Ini tahu. WC mana sih? WC mana? Lantai. Yang lantai 2 Pak. Lantai nggak tahu. Aduh pengen senda Pak. Nggak tahu. Jauh. Nggak tahu. Ya pokoknya latex ini terus kayak kekunci, akhirnya tolongin bapak-bapaknya. Jadi gue naik ke atas toilet. Nah. Terus naik. Jadi tuh kalau di latex tuh ada naikan lagi kan. Habis itu ada gap tau. Jadi kalau misalnya lu pakai toilet yang 2 paling depan itu, sebenarnya lu bisa saling ngintip-ngintipan. Demi apa? Baru tahu. Enggak, gue baru tahu Ada serius. gap di belakangnya gitu loh kan, jadi dia kan ada sekat, tapi ada yang kayak naikan tempat taruh barang. Yang gitu. naikkan tuh kosong gitu. Iya, nggak tutupnya lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya lu iseng, orang lagi pakai toilet tuh bisa ngeliat gitu. Gue baru tahu serius. Gue lewat situ keluarnya, Iya. tolong sama bapak-bapaknya kayak dituntun, ini kayak ada videonya. Itu di akhir. Oh iya. Ya ini barengan. Ini gue. Wah, bisa lihat dari situ beneran. Iya, ada sumpah iya apa dia pegang dia Tuh ditolong sama bapaknya. kurang aja Ini bapak siapa ya? Oh yang tadi benci. Ya kan lu benci. Tahu nggak kenapa mereka ketawa? Kenapa? Karena gue nginjek yang buat nge-flash jadi Oh, ke-flash. Udah deh, jadi gue karma gara-gara sabun. Iya. Kekunci. Tapi nggak seru-seru banget sih. Lebih brainstorming ya berarti. Enggak, soalnya cerita gue tuh langsung lucu gitu, nggak ada punchline-nya. Jadi kayak Berarti dia spontan. Aduh, lanjut. Oke, tadi sebelumnya kan udah ngebahas tentang jurusan nih. Kayak tentang kita kan TPB dapat IPK, terus nanti IPK dipakai buat seleksi di jurusan. Nah, sampai lu nanya awas. enggak dong. Nah, alasan kalian milih TPSD itu apa sih? Gitu. Dari siapa dulu nih? Dira kali ya. Boleh Dira deh, boleh Dira. Dir, orang nungguin tau. Gue nunggu. Enak aja buatnya kosong. Itu dari gue, tapi gue sambil minum dulu bentar. Alasan masuk TPSD tuh kan pilihannya terbatas cuma 2 ya. Antara real atau Terus dia. TPSD. tapi ya udah iya. Nah, terus kalau misalnya kalian tahu tuh TPB tuh dosen-dosen kimia itu galak banget. Kayak killer, jahat, kayak evil. Enggak maaf Pak. Sebut merek lagi. Lu awas bukan. Aduh, gue udah nge-spill lagi. Ya udah tanggung. Itu kayak killer gitu. Terus kayak bikin gue nggak suka sama kimia sama sekali kan. Meanwhile kita guru fisikanya enak banget ya. Yang Pak Agus sama Pak Agus tuh enak banget. Sama Nah, Pak Pak Andi. Oh iya, Pak Iya, Andi. Pak Andi. Itu tuh kayak wah gila keren banget, sama Bu Asia. Oh iya. Kan yang awalnya Bu Asia, habis itu Pak Andi. Itu tuh kayak baik, terus cara ngajarnya tuh bener-bener yang kayak ya udah gitu kan. Kalau Padahal materinya susah tuh. materinya susah, tapi kayak enjoy aja kayak mencoba pahamin, terus kayak ya udah. Jadi gitu kayak daripada masuk real yang bakal ketemu kimia, mending ke TPSD walaupun nggak tahu itu apa. Sebenarnya tuh gue ngehindarin ini banget, pengkom banget. Sama Padahal gamtek. di TPSD ada pengkom. Iya makanya gue ngehindarin pengkom sama gamtek banget kan, kayak ngedesain kayak gitu. Soalnya kayak waktu gamtek itu kayak
yang gamtek AutoCAD itu masih gampang. Iya. Tapi yang gambar Waktu manual tuh manual. kayak aduh pusing banget, kayak stres, kayak udah nyari-nyari joki di line gitu kan. Tapi mahal 300.000 kan. Jangan gitu kan. Terus ya udah deh, jadi kayak ya udahlah masuk TPSD aja kayak bisa. Ternyata worth it guys. Waduh. Ketemu Pengkong. Ketemu Gamtek Arduino juga, iya. ketemu SketchUp, ketemu AutoCAD lagi, ketemu PSIG. Tapi kan mereka juga ketemu Iya. PSIG, sama aja. Kalau Renal gimana? Kalau sebenarnya sama sih dari TPB. Kalau ngomongin indeks ya, dari Maviki tuh kimia tuh yang paling jelek. Waktu UAS kimia aja, UAS kimia tuh kalau nggak salah nomor terakhir itu Kimor ya. Iya. Itu iya, Itu kan nggak bisa. UAS penutup kan. Iya. Aing lihat dulu nih soal. Pas lihat tahu Kimor, udah tuh yang cabut dari rektornya soal Kimornya. Aing simpen di bawah gak kerjain. Apa yang disimpan di bawah itu kan Kayak biar Aing gak nyentuh sama sekali, gak baca sama sekali. ya nggak kerjain aja. Gak beda, emang gak dikerjain. Tapi emang harus dilepas sektornya. Soalnya waktu ngeliat tuh kayak takut jadi pengen penasaran, malah tuh makin gak bisa gitu. Jadi kayak udah mending gak usah samsak. Kalau gue ngerjain tapi kayak nggak tahu bener apa yang penting. Ngasal. Waktu lihat soal tuh gak tahu, ngeblank. Mana di auditorium rame gitu kan. Iya. Orang-orang tuh kayak bisa kayak Iya, bener-bener. Terus pengawas kan 1, 2 di belakang. Nyebar, Terus nyebar. kayak bikin tegang kan. Jadi terus kayak kalau ngeliat soal ngeliat cara kita ngejawab dia kayak iya. Oh iya. kayak Bener, kan jalan keliling ya. Kayak terus gini, kayak bener-bener ada. senyum Iya, dia ekspresi. kayak seakan-akan dalam hati itu ngomong apa nah. Hah? Mancing dia. Udah aja soalnya. Ya kayak seakan-akan kayak ih bego nih anak gitu kan. Kayak gitulah. Walaupun sebenarnya nggak tahu ya. Walaupun sebenarnya mungkin dia emang iseng Lebih aja bisa senyum kayak gitu. Kayak gue kalau jadi pengawas kayak gitu deh. Gue senyum aja kayak gitu. Jahat banget ya, kayak nggak mau. Gitu. Jangan kayak gitu. Jadi kalau Dia kimia bego ya. sama sih sebenarnya kayak basicnya di matfis aja lah yang bisa diandelin. Kalau kimia tuh wah kacau lah, nggak bisa banget. Sedangkan real tuh kan waktu kita TPB tuh kegambarnya kayak real tuh kimia, TPS Iya, tuh fisika lah bener-bener. waktu Tapi itu. beneran tau habis Iya. itu mereka Iya. kimia banget. Iya bener, kayak ada biologi juga malah real tuh. Iya. Terus sekarang ya seneng lah waktu di sini gak ada kimia gitu, jauh-jauh dari kimor lah, aman. Ada Arduino Tapi ada Arduino gitu, makanya milih TPSDA. Oke, kalau aku lagi gimana tuh? Pertanyaan tadi. Oke, kenapa milih TPSD? Kayaknya next time Akbar duluan ya kayaknya. Biar gak lupa Gue nih. bercanda sumpah. Gue bercanda sumpah. Oh iya. Iya. Itu nggak lucu. Ya deh. Alasan gue milih TPSD itu karena sebenarnya kan dari awal tuh gue masuk ITB, milih FTSL tuh pengennya ke sipil. Dan gue nggak tahu kalau di kampus Jatinangor nih jurusannya beda. Boleh gue potong bentar nggak? Ya apa? Kok banyak banget sih orang yang kejebak dari angkatan atas tuh banyak banget yang kejebak. Iya, Maksudnya kayak banyak. gak baca apa? Iya, kenapa mana gak search dulu Iya. apa gitu? Nggak searching apa kayak? Oh iya. Serius. Karena kalau gue tadinya tuh mesin banget, bener-bener mesin banget maunya. Oh, Mesin. Iya mesin. Wah. Nah, terus kan ketolak PPKB UI itu. Oh iya. Kalau misalnya lu PPKB tuh lu harus SNM juga nggak sih? Enggak juga. Oh iya. Terus apa yang lu SI terus harus SNM juga gitu? Kayak kalau lu udah ngikutin jalur ini lu harus wajib SNM-nya ke UI juga. Ya udah nggak usah, nggak penting UI. Itu PPKB sih kayaknya. Lah iya, terus lu nggak SNM? Enggak. PPKB itu enggak harus SNM. Tapi lu dapet eligible nggak? Sayangnya tidak. Sayangnya tidak. Sayangnya panas. tidak. Bahas apa anjing, bentar dulu. Ya ampun. Orang nih. Oke, terus gue tuh baru nentuin FTSL ITB tuh kayak jamin berapa sebelum penutupan LTMPT dan akhirnya milih lah tuh FTSL, kan ngeliat passing grade juga ya. Nah waktu itu sempet gak pede sih milih Ceritanya passing lebih grade runtut tapi. Ganesha. Ya udah akhirnya milih FTSL Nangor. Ya udah dikira di situ ada sipil. Terus pas tahu loh kok nggak ada sipil, adanya TPSD sama real. Nah, Sedih banget dari itu sedih. ya tapi jujur gue emang sedih sih pas awal. Nah terus gue mikir kan karena gue pengen sipil banget, ya milihnya yang sipil lah jatuhnya. Kebetulan nama real kan rekayasa infrastruktur lingkungan, infrastruktur. Ya udah awal-awal tuh milihnya real. Kalau ditanya maunya apa, real. Nah tapi Karena setelah infrastruktur tuh sipil. iya mikirnya gitu, rekayasa infrastruktur, dan namanya juga jujur aja lebih bagus real dibanding Iya, TPSD. setuju. Setuju gak? Apa?
Kalau dari Dari nama. Dari nama. namanya. Oh iya, Kayak ASN plus lingkungan. keren gitu. Iya, iya, kalau benar-benar. TPS itu kayak teknik dan pengelolaan Sumber Sumber daya daya air. Jadi dikira tuh awalnya mikir kayak aqua. Iya, Jangan dulu Sorry. kayak air bersih gitu lah mikirnya TPSD itu. Nah terus setelah ini akhirnya gue baru research nih telat. Waktu itu Udah TPB tuh. Udah masuk kita gue juga baru research banget. Nah, dicari ternyata matkulnya yang ke sipil tuh ya TPSDA, dia sipil air. Nah ya udah, sesimpel Sesimpel mengabdi. sesimpel itu. Sesimpel itu sih. Ya udah akhirnya milih TPSDA dan akhirnya terima. Berarti tiga-tiga ini ya sama-sama sesuai sama pilihan yang dimau. Iya, karena Iya, dari survei 1, survei 2, survei 3 itu tuh kita TPSD. Iya, TPSD terus nggak pernah mikir real gitu. Betul. Walaupun kayak mayoritas tuh teman-teman gue pada milih real. Makanya kan gue sama circle TPB gue kan kepisah banget. Tapi kayak gue nggak goyah aja kayak ya udahlah. Apalagi pas lagi Bigpus. Lagi Bigpus tuh gue kan kayak ngewawancara orang gitu lah. Terus dia kayak, "Hah? Lu TPSD sendiri apa yang lainnya pada real. TPSD tuh osjurnya serem loh gitu." Terus gue langsung kayak takut gitu. beneran takut. Enggak takut banget sih, takut banget parah kayak mental gue terguncang. Terus beneran serem nggak? Setelah menjalani osjur gitu. Serem banget ya. Gue jangan gituin gue takut. Enggak. Beneran serem kok. Iya, oke. Nah, terus tadi kan udah nih satu kata menggambarkan TPB, sekarang satu kata untuk menggambarkan TPSDA. Karena kita udah mau 2 semester kan di TPSDA nih. Kayak itu boleh digambarkannya mungkin dari lingkungannya, akademiknya gitu. Dia siapa dulu nih? Akbar dulu deh. Oke. Iya, takutnya lupa ya. Bercanda dong. Wah, Oh, lu bercanda gue tuh. bercanda. Satu kata buat TPSDA. Kayak gak cukup deh kalau satu kata. Gak lebih banget sih gue jujur banget denger. Seru, menarik dan lain-lain. Banyak karena di TPSDA tuh ini harus dijelasin. Iya, boleh. Oke, serunya yang pertama karena ketemu Dira sama Renal sih. Aduh. Baru aja tadi dibilangnya gak mau lebay-lebay. Itu bercanda lagi. Ini yang serius. Serunya karena Gue boleh tanya masih. Serunya karena apa namanya? Banget. Lu bisa diem lu nggak? Gue lagi cerita. Tipes banget. Serunya karena yang pertama dari ini sih kan osjurnya menurut gue bagus dan apa yang didapat dari osjur tuh bagaimana tujuan osjur tersebut ngebentuk kita tuh itu bagus itu. Tapi yang setuju itu worth it. Setuju kan worth it nggak? Nah, Apa yang lu dapetin dari osjur? Aing jadi tahu keunikan teman-teman. Gue udah cerita. Yang gue dapetin dari osjur adalah gue ditempelin kuntilanak. Pas wawancara Oh, gitu. ngebay, anjing gak ada. Pas wawancara masih ini kayak kau. Demi Allah. Besti ya? Itu kata Wewe sama Ivan. Ya udah. Ya udah jadi ya udah mistis. Akbar. gue lanjut nih. Mau dipotong dulu sama dia. Gue lanjut gak nih? Soalnya lu gak seru banget. Enggak bercanda. Terus apa ya? Oh, ini sih serunya karena pas masuk himpunan tuh ya ada acara-acara wisuda itu menurut gue seru banget sih. Ya paling itu sih. Lanjut. Oke. Boleh Rena? Kalau Aing TPSDA komplit sih. Wih, kenapa? Soalnya kayak menurut Aing ya TPSDA nih di angkatan kita kayak yang pinter bangetnya ada. Gak usah lanjut. Ini yang pintar banget ada terus apa? Iya, terus kayak ada yang tapi inget gak sih kayak branding itu kayak wibu, kayak culunnya gak sih? Oh iya. Nah di TPSDA ini menurut Aing kayak yang kayak gitunya ada. Emang Terus- kita yang wibu siapa? Enggak maksudnya Lu gak usah mancing mulu lah. Sekarang gue cerita dulu. Bangsat gak ada siapa-siapa yang Imbuy. Imbuy. terus kayak yang serunya tuh ada, terus kayak ada yang nakal-nakalnya lah, jadi kayak Yang kuliah nakal tuh siapa tuh? ya ada lah, terus kayak jadi seru gitu kuliah tuh nggak. Aku tuh gambarannya kuliah waktu TPB tuh ngerasa kompetitif banget sih. Waktu Iya, iya. TPB Iya
setuju. sekompetitif itu. Lu anjir. Apaan? Circle lu. Iya kan Aing lagi cerita Aing yang ngalami Aing kayak Oh, bener-bener TPB tuh bener-bener saling tinggi-tinggi kuis, saling tinggi-tinggi IP, indeks gitu-gitulah. Tapi waktu jurusan tuh kayak mereka lebih enak sih. Lebih kayak lu nggak ngerti sini. Nah, ya lebih ke saling bawah. ngajarin Sedangkan ya. waktu TPB tuh kayaknya enggak gitu. Kalau udah ngerti sendiri gitu. Itu tuh beneran. Enggak, gue nanya ke Nazwa dijawab sih. Emang mereka kenal? Kenal. Dari Ya, awal. baru Dari tahu awal masuk. Kan Aing ini ngomongin tentang Aing ya. Kenal terus gue minta bantuin ke dia AutoCAD. Oh gitu sekelompok Bu Haji ya? Iya. Terus kayak gitu. Gue boleh udah nih. Lo gak usah ngambek lah. Yang dewasa lah yang bijak. Oke. Kayak gitu. Agak ntar dewasa gue dibilang gak seru cerita. Gue serba salah. Bareng nih. Enggak, lu gak tau. Ayo udah gak usah. Udah biarin renang. Udah. Kayak gitu. Jadi di TPSDA dapet semuanya sih. Enak gitu. Kayak buat bersaing akademis tuh ada, terus buat seru-seruannya ada. Kayak buat main, buat belajar tuh oke lah. Kayak gitu di TPSDA. Nah, kalau Dira gimana nih? Satu kata buat TPSDA ya. Ya. Taruh mikir. Pinter. Pinter. Kayak orang-orang pinter-pinter banget sih. Yang kayak kelihatannya tuh kayak ya pinter-pinter aja, kayak misalnya Renal tuh pinter banget. Bohong. Yang munafik. Munafik. Ini nyala nggak? Enggak. Gue udah nengok ternyata lagi mati. Ya Renal pinter banget sih, kayak apalagi dari TPB tuh. Nih circle-nya Renal tuh yang kayak kalau misalnya lagi asistensi gamtek tuh kayak kakak gimana nih kakak ini gimana? Bisa share screen kayak ngejelasin progres dia kan. Kayak minimal gue belum ngerjain sama sekali tuh, sampai gue dimarahin gara-gara ketahuan. Itu mana 2 minggu. Gue Kosong 2 minggu ya. Dimarahin lah. tapi gue kosong 2 minggu nilai gue tertinggi kedua ya. Iya, tapi kan Aing lagi ngebahas mana kosong 2 minggu dimarahin iya. Ya karena gue waktu itu lagi malas aja, kayak lagian berisik banget sih, pada kayak nanya-nanya gitu kan. Gue kayak Diskusi ya. gue udah ketinggalan gitu loh. Gue kayak gue suka ketiduran pas lagi gamtek. Gimana Itu on cam anjing? Bukan on cam. On cam tau diri. iya emang suka. Semalam keminggu gini. Enggak, emang suka disuruh on cam sampai Iya, teleponin kayak biru on cam, biru on cam. iya. Tapi gue suka ketiduran. Jadi nggak on cam. Jadi kayak Pak serem banget kan Pak Hernawan dulu kan waktu gamtek. Oh lu pernah dipanggil kan waktu itu? Oh iya. Pas asisten. Lagi asistensi sama Oh iya sama Kak Arif. Iya. Iya, dipanggil. Padahal gue ngarang karena kan gue bukan kelompok sama mereka. Oh, tapi Iya, kapan anjing tapi gue pernah dipanggil. Pak Hermawan atau apa aja? Kak Alif. Oh. Jadi gue pernah dipanggil kayak ini Anindya, gue kayak gue nggak ada, gue tidur. Terus yang AutoCAD juga apa namanya yang circle dia tuh ambis banget kayak kok ini gimana ya, kayak seakan-akan mereka udah kayak ngerti dari awal gitu kan, kayak oh kak saya mau pakai dari sini referensinya gitu. Iya, bener. Kayak minimal gue bilang ke kakaknya, kak aku pakai yang ini bisa nggak? Jangan yang itu. Masih kayak ditolak gitu, terus kayak pas dicek gitu kayak itu gimana Anindya mau nanya apa gitu kan? Gue nanya tuh. Berarti yang pakai Mac itu bukan sih? Enggak, gue gak pakai Mac. Siapa yang pakai Mac dimarahin? Sandra. Oh. Sandra pakai Mac. Sekelompok sama kita. Kayak enggak deh. Enggak, yang kelompok kita tuh kayak disuruh diganti laptop kalau nggak salah. Tai. Gak tahu dah. Gak tahu lupa. Kira mana ya? Enggak. Oh gue Sandra. Sandra. Apa namanya? Terus kayak gue tuh baru mau ngerjain tuh pas yang udah 2 minggu setelahnya. Nah terus habis itu kan abis itu ada yang gak gue ngerti, jadi kan gue tuh baru bikin tembok doang. Iya. Ada yang gak gue ngerti, gue nanya ke kakaknya kayak kak ini dimensinya gimana yang gak bisa tepat gitu kan. Terus dia bilang yaudah share screen coba gitu kan. Gue share screen terus kata kakaknya baru segini, coba zoom out. Kan selalu dia kayak iya kak baru segini, kayak gak ada rasa bersalahnya gitu. Terus kayak langsung dimarahin, kalian tuh gak boleh ya kayak gini, kan itu udah 2 minggu, udah dikasih 2 minggu, kalian kemana aja? Kalau kalian jago kalian bisa ngerjain, tapi ini kan emang sengaja dikasih waktu banyak biar kalian bisa belajar dan ngerjain gitu. Terus gue kayak iya nanti gue kerjain 2 minggu lagi gak bercanda. Terus
Ya udah akhirnya gue ngerjain tuh, gue nanya-nanya ke Najwa, nanya-nanya ke orang-orang kayak ini gimana? Gue pas liat lo dimarahin gue kasihan tau, beneran kasihan, kayak kasihan deh gue bantu ini Dira gitu. Oh lu Lumayan kasih? tuh ngebantuin dia, lu bantuin mereka karena kasihan. tapi gue nggak sedih gitu loh. Gue kayak oh ya udah gue berarti harus ngerjain gitu. Udah dimarahin gitu. Jadi ya udah gue kerjain, kayak gue ngerjain sambil nyambi laprak tuh nggak sih? Iya. Laprak pengkom apa laprak fisika ya waktu itu? Pokoknya Tapi pengkom ada ya? ada. Ada. Bukan laprak, tugas TP, ini TP-an TP. Tugas pendahuluan pengkom gitu kan. Gue sambil kerjain, terus sambil kayak ini tahu, gue tuh ada apa namanya kayak ikut lagi kayak kader-kader organisasi gitu. Terus kayak aduh ribet banget, jadi kayak bener-bener TPB tuh yang kayak pengen nyoba semuanya, kayak dulu tuh nyobain ini topiknya boleh ada ini nggak sih? Iya kenapa? Dulu tuh kayak nyoba unit gitu kan, karena waktu itu apa sih OHU ya apa? Oh. Nah, kayak gitu. Nah lu apa unitnya waktu itu? Apres apa? apresiasi musik. Terus lu? Gak yang ikut yang satu. Lu ikut unit? Aing BPA. Oh iya. Terus Aing ngerasa kayak udah cukup gitu. Ya udah. Jadi waktu unit tuh gue nyoba ini apa sih? Moon. Nyoba Moon ITB. Itu unit apaan? Model United Nation, jadi kayak Oh iya. kayak apa sih simulasi PBB gitu. Kayak ya basically kayak pas lagi kadernya tuh lu debat bahasa Inggris, ngomongin isu-isu topik dunia, ngomongin Myanmar, ngomongin Rohingya gitu kan. Terus kayak kios itu, terus gue juga daftar ada organisasi luar kampus kayak ISEC gitu-gitu. Jadi kayak otak gue kebelah-belah, terus ada tubes-tubes kayak yaudah, jadi makanya itu gue nggak itu 2 minggu karena gue punya acara lain, gue tuh nggak gabut gitu. Enggak. Nah, Sibuk nih. iya sibuk banget. Iya Gak kan? ngerasa sibuk banget. Gak pakai Gitu pakai ya. kan kita mumpung masih baru, kita explore aja dulu gitu. Iya. Ternyata Iya, worth it betul. sih. Tapi masih mana unit-unitan gitu-gitu. Enggak, unit itu tuh gue cuma sampai di kadernya doang. Kalau waktu itu kan ada tugas wawancara tuh, kayak harus berkelompok saling wawancara, Zoom gitu. Gue udah malas, kayak udahlah gue mundur aja. Kayak padahal gue udah bikin esai diri, gue udah ikutan apa namanya kayak, tau gak sih kayak kadernya tuh lu masuk Zoom terus masuk ke kelompok, terus tiba-tiba lu disuruh apa namanya disuruh nyiapin debat gitu loh. Lu suruh pidato dalam 5 menit gitu. Lu bayangin lu langsung disuruh pidato tentang apa ya, tentang virus, tentang apa gitu, Gak di briefing dulu. Gak di briefing, langsung kayak langsung gitu loh. Dan bukan gak di briefing sih, kayak lebih ke langsung nunjuk ke orang pertama, jadi sambil nunggu giliran lu siap-siapnya tuh di situ. Sambil nunggu orang beres gitu. Iya, dan kayak orang-orang tuh jago-jago banget. Terus ada juga yang kayak kita debat kayak kelompok-kelompok kecil gitu, nanti kakaknya ngawasin gitu, kayak kita tuh ngomongin apa aja, terus nanti kakaknya kayak komentarin gitu kayak oh ya tadi tuh bagus sih ini gitu kan. Terus kayak enaknya dari MUN tuh, karena kan kakak gue kan HI ya, hubungan internasional, jadi tuh dia tuh ini tugasnya kan bahasan tentang itu kan. Terus kakak gue tuh emang suka ini juga, kayak ngasih tahu trivia tentang kayak isu-isu topik global, topik lokal gitu-gitu. Nah jadi gue tuh tahu. Nah makanya pas kayak orang-orang pada debat-debat kayak gitu, gue tuh kayak ini apa sih debatnya, kayak mereka ngomong gitu, kayak mereka jago gitu. Tapi gue tuh ngomong yang kayak gue tahu gitu loh. Kayak enggak sih, kalau misalnya dari sini gue tuh kayak ngomong apa yang pernah kakak gue omongin gitu. Terus sama si yang apa namanya kakak-kakak yang di unit itu pas akhir-akhir tuh kayak muji gue gitu. Kayak sebenarnya yang si Dira ini bener gitu. Gue pernah ngebahas topik ini dan emang ini gitu. Terus gue kayak aduh emang gue wawasannya banget sih. Enggak. Pokoknya ya tapi abis itu gue cuma sampai kader doang, abis itu gue cabut karena harus milih salah satu lah biar nggak chaos banget gitu. Iya. Nah dari kita udah mau hampir 2 semester di jurusan nih, kan kita sebelumnya TPB, terus perubahan yang kalian rasain dari TPB ke jurusan tuh apa gitu? Nilai. Ya, setuju dari akademik sih benar. Nilai lebih baik nggak sih? Iya. Kalau
matkulnya gimana, lebih seruan jurusan? Jurusan sih. Iya, Lebih menjurus iya, karena iya, kita mutlak tahu gitu. Iya. Kita belajar ini untuk apa? kayak bukan dasar lagi kayak kan kalau dulu kan dasar fisika dasar kimia dasar semuanya dihajar gitu loh, padahal kayak yang kita padahal nggak ada dasar-dasarnya iya sama sekali. padahal kita kayak nggak tahu itu applicable nggak sih ke masa depan kita gitu kan, tapi mau nggak mau harus dijalanin gitu. Pas pertama kali kalian belajar matkul TPSD gitu suka ada shocknya nggak sih, kayak belajar ini gitu, atau emang udah ada bayangan di TPSD belajar? Waktu TPB itu kan research jurusan ya, Iya. terus sempat lihat juga tuh kayak struktur kurikulumnya. Iya sama-sama. Jadi kan kelihatan tuh matkulnya semester 3, 4, 5, 6, terus kayak jujur aing excited sih, kayak seru gitu matkul-matkulnya tuh, apalagi kayak tadi kayak Akbar tuh kayak matkul-matkul sipil kayak ada rekban tuh, ada statika, jadi kayak semester 3 kan. Iya. Hmm. Iya. Seneng sih waktu belajar pun kayak sesuai sama ekspektasi di awal. Seneng sih Lu jurusan. seneng? Gue pas baca matkul jurusan gue kayak lemes. Gue harus ngejalanin ini kayak apa tahun depan gitu kan? Karena kayak jujur rasanya pengen cabut ITB gitu kan, gara-gara kayak aduh kayaknya emang nggak cocok deh yang di teknik-teknik banget. Tapi kayak ya udah, gue nggak berani juga nyoba lagi, kayak aduh malas belajar juga, jadi kayak emang malas banget. Malas sebenarnya malas nyoba, malas kayak jurusan, malas kayak tau gak sih cita-cita gue apa? Apa tuh? Jadi perawat. Bukan. Ini Apa sih? cita-cita gue just tip. Justice Mulia ya, mulia. Enggak, lu tau gak sih kayak yang waktu Cavani emang nih open justice. enggak, lu kalau misalnya kayak ngeliat di Instagram yang kayak titip dongkrak gitu-gitu kayak just tip luxury brands atau apa gitu, kayak seru aja gitu ngeliat barang-barang di toko yang baru-baru, terus kayak guys sale bla 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 gitu, kayak pengen dagang aja gitu, terus kayak sambil traveling juga, jadi kayak menurut gue itu worth it sih, kayak seru jalan-jalan iya, kayak ke tempat-tempat baru ya, kayak shopping iya, tapi belanjaan orang gitu. Buat orang. Ya sih, kayak kalau misalnya gue backup plan gue kalau gak berhasil di TPSDA Mbak Justip ya sih. atau kalau gue terlalu sukses di TPSDA, gue bakal justice, gue bakal ninggalin TPSDA. Kalau Akbar gimana? Sama sih akademik. Maksudnya apa ya? Aduh, kenapa sih kalau ngomong Apa sih kan tadi ditanya? asik kan? Apa bedanya? Oh iya bener. Bener kan? Iya, Nggak iya. salah. Mau nih Sama jawaban ini. Oh iya. Ya akademik. Kalau gue samanya kayak Renal, sama dia nggak sama karena dia terlalu jauh. Kalau gue sama Renal, ya itu research. Ada rekban, gue suka rekban tuh, gue suka banget rekban karena seru gak sih Nel? Para praktikum. Praktikum, matkulnya juga menarik kan? Aspeknya juga seru kan? Ya. Sumbang. Kita kan kalau nim diri aspeknya sama dia. Lo nim berapa? 28. Oh kita sama yang itu ya? Yang nim. Jangan sebut. Oh sorry. Kita nim diri. Ya kan seru. Iya seru. Ya itu sih paling akademik. Iya, by the way kalau misalnya anak TPB pada nonton TPSDA seru, praktikum rekbannya di Gane kan. Terus kayak mainan pasir, mainan beton. Terus kita kayak Nora gitu, kayak ada uji tarik beton kan. Itu kan bakal Manisnya. itu kan ujinya bakal kenceng banget. Iya. Kita tuh bener-bener kayak mama lebay gitu, kayak Semua kamera gini. semua kamera kayak gini. Terus kayak udah tarik belum? Udah ini belum, apa namanya, naikin dia. Udah naikin belum? Terus pas udah naikin kan suaranya gede banget ya. Terus kayak Belum bunyi udah begini. iya kayak malu-maluin TPSDA banget. Abis itu kayak mainan beton, kayak ketawa-tawa. Apa namanya, kayak si Renal, kan gue nunjukin dia bumerang kan, kayak Renal ada bumerang. Terus si Renal emang kayak Ya jangan kesangka apa. Aing gak expect ada bunga beneran. bagus lah bohong. Iya, sebenarnya tuh Renal tuh bener-bener ini tahu pelawak TPSDA. Jadi kayak kalian kalau misalnya anak Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin yang seneng-seneng di jurusan, tentang matkulnya, akademiknya, terus non-akademiknya juga. Nah mungkin kalian pernah gak sih ngerasain duka di jurusan? Terus apa tuh gitu? Kayak kalian di jurusan pernah struggle di bagian mananya gitu? Mana ya jawab aing enggak aja. Dari diri dulu kali. jadi tuh sebenarnya baru ini kita
seangkatan ngalamin apa ya? Gue mau cari kebohongan tapi apa ya? Ya ampun. Kan di sini. Struggle kita ya, duka kita tuh apa sih waktu di jurusan? Osjur. Osjur. Kenapa tuh jadi duka? Oh iya, selama Osjur tuh bukan selama Osjur sih, selama semester 3 itu kan termasuk Osjur juga, itu gue masuk UGD 3 kali. Yang duanya gara-gara Osjur, yang satunya gara-gara rekban. Ingreban tuh di Boromius itu. Enggak, yang rekban tuh yang Yang mana ke Boromius siapa sih? Pastor bukan Oh. Boromius. Di Hermina Pastor. Itu gara-gara rekban, gue kayaknya ngirup terlalu banyak debu sampai gue batuk berdarah. Kayak gue batuk, yang gue batuk yang bilang kayak aki-aki itu. Tapi Tiba-tiba mana senyum-senyum aja di Hermina kan? Yang mana foto di kasur. ya, terus gue ini, sedih gitu kayak gue batuk berdarah, kayak nggak biasa aja. Kayak mana gini. Kayak oke aja. Iya, padahal gue udah kayak ini pernah ada riwayat ini ya, udah besok langsung ke poli paru-paru ya. Aduh ya. Tapi sampai sekarang nggak ke poli paru-paru. Ya, nah kalau nih. Ya kan better nggak usah tahu. Tiba-tiba langsung meninggal. Emang konsepnya gini kalau di radio. Iya emang konsepnya Dia kayak surprise surprise. emang. Gak seru gak sih kalau di sekolahin dokter? Lu kurang ajar, amit-amit. Jadi kalau misalnya gue udah gak ada, enggak. Ada lah, ada pasti. Kalau Akbar gimana, Akbar? Duka Apa ya selama di duka ya? jurusan. Osjur lu gak duka? Osjur duka akhir-akhir sih. Kalau Kenapa? awal-awal ya masih bisa diikuti lah ya. Yang angkatan kita pada nangis-nangis itu. Oh, enggak sih. Oh iya, lu Emang apa? iya lu. Iya, gue kan jujur aja, gue biasa aja. Ya gue dukanya apa ya? Paling kesian ngeliat teman-teman capek. Embuy sih sampai nangis. Oh iya, pas Embuy nangis itu iya agak kaget sih. Enggak lu serius lu. Maksudnya Pas Embuy dia tuh nangisnya tuh gak cuma kayak gini doang. Iya. Embuy tuh nangisnya kayak Iya, anjir. yang kayak Sumpah. Embuy gak suka. Enggak. Enggak. Itu geli banget sih. Udah Boy, jujur aja. Iya pas Embuy nangis sih itu agak kaget sih sebenarnya. Enggak. Kayak Embuy nangis. Iya sebenarnya tuh kalau misalnya lu tahu ya, Embuy tuh nangis bukan gara-gara Osjur itu. Kenapa tuh? Dia tuh sebenarnya ini Bingung. Oh gimmick bingung dia. gerah highlighting. Gue kulit kepala gue keringet. Dukanya apa ya? Dukanya apa pas sih? Iya, nah, udah kalau pas dukanya apa? pas ini nggak sih? Pas kita tuh boleh nggak sih nge-spill kayak gini? Ya udah kan mending. Enggak. Kalau misalnya anak TPB-nya nontonnya Oh iya, jangan jangan. jangan, pokoknya kalian rasain dulu aja, seru kok jadi lebih dekat. Jujur kayak waktu pas lagi yang ngumpul bareng mentor yang di AMPI tuh nggak, yang gue bilang kayak awalnya pas lagi, oh iya dukanya tuh pas lagi ngisi G-form pas awal-awal Osjur ditanya temennya berapa, gue cuma bisa jawab 5. Itu sedih, tapi kayak pas udah mau kelar Osjur temen gue banyak. Gak. Lu temennya Dira bukan? Iya. Iya, temen kok temen. Profesional. Teman. Nah, ngomongin tentang temen nih. Apa perbedaan dari kayak teman kalian di TPB sama di jurusan? Terus menurut kalian tuh seberapa pentingnya temen untuk survive di ITB secara umumnya gitu? Siapa nih? Gua. Oke. Perbedaannya? Gak ada bedanya. Lu gak ada bedanya temen lo sama TPB mas sekarang. Ya bedanya di jurusan nambah lebih banyak dan lebih dekat juga sih sama yang baru kenal itu. Lebih asik gak sih? Lu apa maksudnya lebih asik sih? Ya lebih seru juga sih. Oh, ya udah. Tapi ya kan nggak lu doang maksudnya. Ya oke, lanjut. Seberapa penting punya temen di apa di ITB atau di ini? Di TPB sama di ITB secara umumnya. Di ITB, oke. Menurut gua punya temen di ITB tuh penting banget, pakai banget. Ini benar-benar serius pakai banget. Karena gue jujur aja kalau misalkan TPB gue nggak punya temen, benar-benar sendiri kayak gue nggak survive. Mungkin gue ya nggak lulus TPB secara hampir keseluruhan lah. Nggak juga sih. Ya pokoknya banyak minusnya lah kalau nggak ada teman. Karena jujurnya di ITB tuh butuh teman gak sih? Karena kan
dari akademik ya kita semua tahu lah ya di ITB kayak gimana, dan untuk itu tuh kita perlu yang namanya teman untuk sekedar tempat cerita aja, atau kalau kesah, atau sekedar punya teman yang Bantu punya belajar rasa pas ujian. bukan punya rasa pernasipan. Ya itu sekedar itu ngebantu banget sih, sama teman belajar dan lainnya itu penting. Kalau Dira gimana Dir? Penting ya temennya. Iya. Sama ini teman TPB sama jurusan gimana bedanya? Kalau temen TPB sih jujur kayak itu kan karena kebanyakan interaksinya online, jadi kayak interaksinya itu cuma pas lagi kelas, cuma chatan pas lagi kelas. Kalau udah kelas udah off, bener-bener nggak ada kayak ngomongin hal personal, ngomongin sharing-sharing apa tuh kayak nggak terlalu sharing-sharing banget. Minimal kalau misalnya temen jurusan tuh kayak tahu tuh masalah keluarganya semuanya, kayak riwayat penyakitnya semuanya kita tahu gitu loh. Kayak dan kalau misalnya teman TPB kita kayak nggak tahu apa-apa, tapi kalau misalnya teman jurusan jauh lebih deket, jauh lebih tahu tentang apapun itu. Sama pentingnya itu ya, teman buat survive penting untuk ujian. Iya emang lu TPB semester belajar bareng kan? Iya. Waktu lagi gitu. Ini sih sama kalau misalnya kita lagi kayak nggak fit, kenapa gitu kan kayak bisa di backup. bukan. Dianterin. Iya ke rumah. Waktu itu gue rame-rame dianterin serombongan ke UGD. Alex, Odi, dia lagi. Itu nge-MC ya? Ijun, Vina, Alika, Zahra. Iya gue sih nge-MC. Iya. Oh. Yang gue nggak ikutan lantik terakhir gitu. Ya udah. Kalau Renal gimana? Kalau temen sih kayak Akbar ya, waktu TPB sama, jurusan sama, tapi ya jurusan lebih banyak, lebih dekat, bener sih. Kayak lebih tahu satu sama lain gitu. Terus waktu jurusan tuh, kalau waktu TPB tuh menurut Aing bener-bener circle. Bener-bener, waktu TPB nih. Iya. Sedangkan itu tuh waktu circle tuh bener-bener waktu offline, waktu online pun tetap, kecuali yang cowok-cowoknya ya bener. Kayak cowok-cowok tuh ada grup Bujang Nangor tuh. Kayak bener-bener ada futsal, ada nongkrong bareng, jadi Ada kayak soal on the road. Enggak. ada suara on-road terus itu kayak bener-bener sering nongkrong. Ikutin ke bawah. Iya sorry, sering nongkrong, sering ini kalau yang cowok-cowok ya. Terus makanya waktu jurusan tuh mau TPSD sama Real tuh nggak ada gap gitu kalau cowok. Jadi kayak masih nyatu-nyatu aja, soalnya waktu TPB-nya ini bareng-bareng terus. Terus kalau seberapa penting banget sih, kayak yang tadi kata Dira, Aing tuh waktu TPB kayak bener-bener sering banget tuh jimit kayak sama teman-teman Aing. Ngapain tuh? Belajar, cuma kayak kalau misalkan ada KBF, waktu itu tuh kan serem. KBF presentasinya lumayan gede tuh. KBF, terus ya matkul-matkul lainnya lah, kayak sering banget jimit belajar gitu. Jimitnya pas KBF ya? Gak, gimana bisa nih? Emang gak bisa jimit pas Kan KBF? si Pendi blok. Oh iya. Kalau si Pendi. Oh berarti ini pakai ini free call line. Ah gitu mana ya? Gak boleh itu ada main. Kayak gitu, terus waktu jurusan penting banget sih. Menurut Aing kalau misalkan Aing gak ada temen-temen, kayak itu sih cuma butuh temen ngeluh atau temen yang kalau waktu nilainya jelek tuh sama-sama jelek gitu, nilainya tuh kayak seneng aja gitu, bukan seneng ya, bukan seneng karena jelek tapi ada rasa seneng pernasipan. karena senasib gitu, jadi kayak tenang gitu, gak Aing ngerasa aduh Aing bodoh sendiri nih di Iya, sini, gak kayak ngerasa gitu. tertinggal sendiri. Kayak wah Aing bodoh, ternyata temen Aing juga ada yang kayak Aing gitu, jadi kayak belajar Kayak lagi nilai gitu. Mektan UAS. Ya itu udah saya itu kan nilai Mektan keluar. Oh iya. Kaget. Udah kaget gue langsung Gue langsung banting laptop. Belajar. Gue udah belajar. Untung Nggak sih, nilai nggak belajar. untung nilai Mektan gue 96. Enggak itu sudah. Oh. Ini PLV sudah. Oke. Iya. Mungkin sebagai penutup ya, pertanyaan terakhir. Ya. Untuk pertanyaan terakhirnya, kalian punya tips nggak untuk anak TPB gitu untuk kayak survive di ITB kayak gimana? Terus terutama gimana caranya? Gua aja malah mau ngasih tips. Gimana caranya bisa milih jurusan yang tepat gitu? Oh, tips buat jurusan yang tepat. Iya, survive juga boleh kalau ngerasa Lihat survive. matkul ya. Lihat matkul ya. Iya sih. Kalau misalkan anggap aja dia tuh masuk FTSLJ gitu ya. Dia pilih yang mana? Sebenarnya simpel sih kalau bedain TPSD Real tadi fisika, kimia. Kalau misalkan passionnya ke fisika, ngambil TPSD, kalau passionnya kimia, ke Real gitu. Udah sih gitu aja. Kegambar kok dari TPB juga kalau buat milih jurusan di FTSLJ mah gitu. Iya itu gampang banget. Sama ini sih, kalau misalnya di FTS aja ya kalau bisa ikut himpunan.
Karena kalau udah masuk jurusan. Iya. Iya. Ya biar survive di ITB kan selanjutnya mereka nggak cuma di ITB dong. Masuk himpunan sih kayak relasinya jadi banyak gitu. Dan kayak ada kegiatan lah, jadi kayak nggak jadi kupu-kupu banget gitu. Dan ya bisa ngembangin diri di banyak hal juga, dan networking juga. Kalau dari aku Ya paling nambahin aja dari Dira sama Renal. Kalau dari himpunan itu juga nggak selamanya organisasi dan proker-proker mulu, tapi juga ada akademiknya. Iya. Itu Setuju. Apa tuh? adalah nanti kalau masuk TPSDA nanti kalian dapat sesuatu dari himpunan. Dari sisi akademiknya nanti adalah. Iya, jadi pas lagi ujian nanti tiba-tiba enggak. Enggak. Itu sih paling. Sama yang beda itu menurut Aing himpunan akhirnya tuh bakal kayak event organizer gitu loh awalnya. Emang ini enggak organizer nih di Tapi spill. nggak itu doang maksud Aing kayak bener-bener kayak itu doang, terus ternyata ada benefit akademik yang kalau masuk tuh ada gitu. Ada benefit akademik, ada kayak insight-insight baru dari kayak keprofesian. Terus ada kayak proker-proker BP yang seru dan kayak Serius. Yang namanya program BP tahu Gue sebenarnya sih. tahu. ini bener-bener bagus banget buat. Tapi kita tuh nggak tahu ada kayak gini ya pas TPB. Ya pas TPB nggak Iya tahu. TPB Iya ini kurang, Prosedur. ini kurang, dan kayak kita nggak tahu tentang himpunan sama sekali. Waktu di TPB, kalau misalnya emang nggak aktif di pusat pasti nggak tahu tentang himpunan banget gitu. Dan kayak baru taru oh himpunan tuh kayak gini ternyata kalau di TPB culture. Terus asistennya angkatan atas satu tingkat gitu. Jadi Iya. kalau masuk himpunan tuh lebih Kayak klop gitu. kak deadline-nya tolong enggak. Bisa gitu kayak bener-bener kayak kalau ke asisten kalau misalkan kita himpunan kan otomatis dekat tuh. Jadi kalau nanya-nanya tugas tuh lebih enak lah, gak terlalu formal gitu. Iya. Kayak bener-bener bisa Kalau nyamperin. Renal kan gitu. kayak kak kerjain dong. Enggak dikerjain kok, tapi kayak bantuin. bantuin. Berarti ini dapat disimpulkan kalau kalian tuh lebih suka jurusan ya daripada TPB gitu. Betul sih. Betul, kayak kita suka banget sama TPSDA, rasanya kita nggak mau lulus di sini. Serem banget ya, sebenarnya serem banget. Enggak deh, enggak kita di sini. Enggak. Amin. Enggak, kita setahun lagi lah. Kecepatan. Setahun lagi lulus atau apa? Lulus. Mau kita ini udah kan berapa tahun sih? kumklot kan? Kumklot. Iya. Bisa dirung. 3,5 tahun dia. Cum laude. Gimana jangan gitu an? Cum awan kata dia. Kumaha. Cum laude. Amin. Dinlis dulu kita sih sebenarnya. Iya, kita kan targetnya semester ini. Kita sebenarnya bisa calon jadi. dinlis sih. Nanti kalau misalnya ada hipot selanjutnya kita bakal diwawancara sebagai ini sih IP 4. Sebenarnya kan. Aduh, iya serem-serem. Tapi Jadi kayak before after kan kita TPB jurusan, nanti next podcast dan list. iya kita pas IP 4 udah sebenarnya udah agak Iya, semoga kita bisa lulus dengan cum laude ya. Dia doang yang ketawa. Oke. Ya. Ya mungkin sekian dari podcast untuk episode kali ini. Kita beri apresiasi dulu buat narasumber kita. Terima kasih yang sudah menonton, dan juga terima kasih untuk narasumber-narasumber yang sudah sharing-sharing yang keren-keren banget. Terus sampai jumpa di HiPod episode selanjutnya. Dadah. Itu dong bikin subscribe. Kalian gak sih harusnya? Ya. Ini siapa bang? Enggak, ini teman-teman ini bagian dari gimana Iya. Udah Di-setting. Sebenarnya udah disiapin sama Pak Iya Deddy. sebenarnya karena emang konsep dari hipot ini bener-bener unik banget yang kali ini apalagi ada kita ya. Betul.
Jadi ini kayak bagian dari gimmick. Iya, jangan lupa ikut sahur underdog Akbar. Bar, ayo ajak yang penonton. Ikut yuk. Ini masih sambil mulai kan? Ini masih Oh masih. masih masih ya, masih. Oke. Belum pertanyaan. Berapa ya dosa kita? Oke.